Saudara-saudari. Pagi ini kita melanjutkan pelajaran Kitab Zaharia. Mohon saudara-saudari membuka Kitab Zaharia pasal 4. Pasal 4 ini menceritakan dua pohon zaitun ini menggambarkan dua saudara yang terhormat, yaitu dua saksi yang akan menggembalakan umat Allah selama masa kesengsaraan besar. Dua saksi tersebut. Mari kita baca tentang kedua pohon zaitun ini. Malaikat yang berbicara denganku kembali dan membangunkanku. Aku seperti orang yang dibangunkan dari tidur. Dia berkata kepadaku, Apa yang engkau lihat? Aku menjawab, aku melihat sebuah kandil emas. Seluruhnya terbuat dari emas murni. Di atasnya ada sebuah mangkuk berisi minyak. Pada kandil itu ada 7 lampu. Ketujuh lampu itu memiliki 7 corong. Di sebelah kanan dan kiri kandil itu ada 2 pohon zaitun. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi dijelaskan ada 2 pohon zaitun. Di antara 2 pohon zaitun itu terdapat sebuah kandil emas. Kandil emas ini melambangkan saudara-saudari di akhir zaman. Lalu, apa fungsi kedua pohon zaitun ini? Kandil emas itu memerlukan lampu. Dan lampu itu membutuhkan minyak. Di zaman dahulu. Minyak untuk menyalakan lampu adalah minyak zaitun. Jadi kedua pohon zaitun ini menyediakan minyak segar bagi kandil emas. Agar kandil emas senantiasa memiliki minyak, sehingga lampunya tetap menyala. Artinya, Di masa kesengsaraan besar nanti. Akan ada dua saudara yang bersama-sama menggembalakan. saudara-saudari di akhir zaman, agar terang mereka tetap bersinar menerangi jalan di depan. Kedua orang ini sebenarnya adalah 2 saksi yang disebut dalam kitab Wahyu. Yang satu disebut Musa, dan yang lainnya disebut Elia. Mari kita lanjutkan membaca. Selanjutnya, kita perhatikan percakapan antara malaikat dengan nabi. Lalu, aku bertanya kepada malaikat yang berbicara denganku, Tuanku, apakah semua ini? Malaikat yang berbicara denganku menjawab, Tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya ini? Aku berkata, Tuanku, aku tidak tahu. Inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel. Jangan bergantung pada kekuatan manusia. Jangan bergantung pada kekuasaan. Melainkan bergantunglah pada rohku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Hai gunung besar, siapakah kau? Engkau akan diratakan menjadi dataran. Ia akan mengambil satu batu. Dan meletakkannya sebagai batu penutup. Pada waktu itu akan terdengar seruan sukacita. Anugerah, anugerah atas batu ini. Di sini dikatakan, ketika Zakaria bertanya Kepada malaikat, Hei, pohon apa ini di kandil emas? Namun tampaknya malaikat hanya menjawab tentang kandil emas. Tidak menjawab 2 pohon di samping kandil. Firman ini ditujukan kepada Zerubbabel. Zerubbabel melambangkan saudara-saudara yang membangun bait suci. 2 pohon zaitun ini. Salah satunya adalah saudara Heber. Ternyata firman ini untuk saudara Heber. Di sini dikatakan, jangan bergantung pada kekuatan. Jangan bergantung pada kekuasaan, melainkan bergantunglah pada rohku. Apakah lampu-lampu pada kandil emas ini melambangkan sekelompok saudara yang dipenuhi Roh Kudus? Saudara-saudari mungkin ingat dalam kitab Wahyu. Ada 7 kandil emas. Tuhan Yesus menjelaskan kepada Rasul Yohanes bahwa 7 kandil emas itu melambangkan 7 jemaat, yaitu 7 kelompok saudara-saudari. Namun di sini hanya terlihat 1 kandil emas. Angka 1 ini melambangkan keseluruhan. Jadi, kepada siapa kita harus bergantung? Kepada sekelompok anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan bergantung pada kekuatan. Bukan bergantung pada kekuasaan. Melainkan bergantung pada Roh Kudus. Roh Kudus, siapa yang memiliki Roh Kudus? Yaitu saudara-saudari yang dilambangkan oleh kandil emas itu. Yaitu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengatakan bahwa engkau harus memerintah negeri. Supaya segala bangsa dan suku. Anak-anak dari segala bangsa dan suku akan kembali ke rumah surgawi. Adalah dengan mengandalkan Roh Kudus. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Kaki dian emas berarti saudara-saudari Syutian yang telah menerima Roh Kudus. Yaitu untuk menggembalakan mereka. Agar mereka memberitakan Injil yang kekal. Maka gunung-gunung besar pun akan diratakan menjadi dataran. Di sini sebagaimana dikatakan di sini. Firman ini ditujukan kepada Zerubbabel. Inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel. Jangan mengandalkan kekuasaan. Jangan mengandalkan kekuatan. Tetapi mengandalkan rohku. Yaitu mengandalkan Roh Kudus Allah. Maka kaki dian emas tentu saja merujuk pada saudara-saudari Syutian. Lalu saudara-saudari Syutian ini, Bapa akan memberikan Roh Kudus di dalam mereka. sehingga mereka melakukan pekerjaan. Dan mampu menyelesaikan pekerjaan Allah.
Supaya kemuliaan yang lebih besar diberikan kepada Bapa, Tuhan